Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang syukur alhamdulillah pemirsa hingga hari ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat. Dan tentu tak lupa jua salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan ke haribaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini menjadi hari baik untuk Anda pemirsa, karena sejatinya apapun yang kita harapkan, yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk menggapai ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita agar mudah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara kita bagaimana menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bermodalkan sehat walafiat. Untuk itu, saya hadir di sini dalam program Resep Ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat spiritual, dan juga sehat sosial bersama dengan Dr. Sukiman Rusli, SPPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah resep ilahi sepertinya dipanggil Ustaz juga. Dokter, Masya Allah luar biasa, senang sekali ya. Dokter, kita bisa berjumpa lagi. Allah kabulkan doa-doa kita di setiap episode gitu ya. Kita selalu meminta supaya kita dalam keadaan sehat. Dan senang kali ini kita berjumpa lagi pada topik penyakit biang petaka kehidupan. Ini serem banget loh. Aku ketika kemudian membaca temanya yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, ini benar-benar membuat jiwaku tuh bergetar gitu loh, dokter. Ada apa? Kenapa ini kemudian bisa menjadi biang petaka kehidupan? Dokter Sukiman, silahkan. Terima kasih, Irma. Topik kita saat ini adalah seperti yang disebut tadi ya, penyakit biang petaka kehidupan. Apa tadi, seram atau ngeri ya mendengarnya? Bergetar jiwa saya, dokter. Serem juga, ngeri juga. Tapi Irma, itu penting kita dalami. Apa sih itu penyakit itu? Nah, itu dia. Kenapa biang petaka kehidupan? Kenapa bisa menjadi biang petaka gitu ini ya? Ini yang kita telah pada session saat ini atau episode saat ini. Ada dua kata itu yang perlu kita simak. Satu adalah sakit, yang kedua penyakit. Nah, sakit adalah sensasi yang dirasakan oleh seseorang yang tidak enak, ya, yang dapat menimbulkan keluhan dan atau bisa dapat menimbulkan penurunan kemampuan fisik. Ya. Itu sakit. Nah, setiap orang kalau ada terasa nggak enak badannya, dia akan mengeluh sakit. Nah, macam-macam itu keluhannya. Ya, yang lazim kita dengar adalah misalkan sakit kepala, sakit gigi, demam, ya, sesak napas, batuk, nyeri dada, mual, muntah, diare dan lain sebagainya. Jadi sakit itu berkonotasi kepada subjektif, keluhan. Betul. Yang paling banyak sekarang sakit hati, dokter. Oh, sakit hati lain lagi. Lain lagi ya? Ya, itu banyak dikeluhkan soalnya. Irma menyebut tadi ada penyakit 4, ya, penyakit fisik, penyakit psikologik, sosial dan spiritual. Kalau sakit hati, penyakit psikologi. Nah, kita lebih dekat sekarang ke penyakit fisik. Ya. Penyakit, nah ini adalah gangguan atau kerusakan organ dan atau fungsinya sehingga menimbulkan keluhan sakit. Itu penyakit. Jadi organ tubuh manusia kalau terganggu atau rusak oleh suatu penyebab penyakit, maka timbullah penyakit. Nah, setiap penyakit akan ada gejala sakit. Baik. Jadi organ-organ tubuh penopang utama kehidupan. Nah, ini Irman tahu nih apa itu. Kalau di kepala namanya otak, di dada itu ada 2, jantung, paru. Di perut itu ada 3, hati, ginjal, dan gastrointestinal. Ini penopang utama kehidupan. Kalau ini diserang penyakit, nah mudah mencapai sakaratul maut. Nah, ini takut. Ya, itulah makanya disebut penyakit. Nah, bagaimana perjalanan penyakit pada seseorang itu sangat bervariasi. Jadi ada penyakit yang berat, tapi gejala sakitnya ringan, malah kadang-kadang tidak ada.
Betul, tidak terasa. Tahu-tahu udah stadium berapa gitu loh dokter. Itu bahaya juga. Pikir selalu ke kanker ya. Atau penyakit lainnya juga kadang-kadang udah parah gitu kan. Yang banyak memang begitu. Kanker serviks, kanker usus besar. Kata dokter udah stadium lanjut. Yang si sakit enggak tahu. Betul. Nah, enggak terasa dia gitu loh. Tuberkulosis udah rusak paru. Ya. Nggak terasa juga. Nggak tahu juga dia. Betul. Itu salah satu sisi ya. Tapi sebaliknya juga ada. Sebaliknya juga ada ya. Sakit ringan, tapi gejala sakit bukan main hebatnya. Baik. Banyak. Contohnya apa, dokter? Pernah dengar nggak penyakit psikosomatik? Oke, pernah ada. Pernah dengar kan? Nah, penyakit psikosomatik adalah itu penyakit yang dirasakan somatik atau fisik tubuh, tapi penyakitnya nggak ada, hanya didasari kelainan pada psikologi. Oh, banyak sekali. Dia debar-debar, ngipas-ngipas jantungnya. Waduh, saya udah sakit jantung, nggak bisa tidur. Apa? Diperiksa jantungnya normal. Itu bisa seperti itu dirasakan? Banyak sekali. Itu penyakit-penyakit yang berhubungan psikologi. Kalau ditelaah lebih lanjut, mungkin orang itu stres, depresi, ansietas, dan lain sebagainya. Nah, itulah kisah-kisah penyakit ya pada manusia ya. Apalagi di zaman sekarang. Makin banyak problematik kehidupannya, nah, makin banyak kejangkitan penyakitnya. Betul. Nah, itu. Artinya semakin banyak potensi gitu ya. Diri kita tuh menjadi semakin potensial untuk kemudian merasakan sakit itu sendiri dan memiliki penyakit begitu ya dokter ya. Tapi tadi kan dokter juga sampaikan bahwa kita juga harus aware, perhatian gitu terhadap gejala-gejala yang hadir. Nah, ini bagaimana mengenali gejala-gejala dari penyakit yang mungkin ada dalam diri kita, dokter? Nah, itu dia. Ini penting, Irma. Jadi, kadang-kadang gejala penyakit itu, ada orang lain yang tahu. Yang melihat orang lain. Yang si sakit nggak tahu. Nah, contohnya penyakit spiritual tadi. Penyakit sosial. Nah, orang lain dulu yang tahu. Dia nggak, saya nggak sakit kok, segar buger. Nah, itu. Tapi kalau penyakit fisik, dia dulu yang tahu. Orang lain mungkin, oh dia nggak sakit kok. Apalagi sakit gigi ya, tidak nampak ya. Kitanya sudah Masya Allah merasakan sakitnya. Begitulah kisah-kisah perjalanan penyakit. Jadi kalau ingin mengetahui ya suatu penyakit, memang kita berorientasi lebih dulu apa gejalanya. Betul. Nah, bagi dokter juga begitu. Jadi dokter untuk pendekatan untuk mengetahui penyakit seseorang, dia pasti mulai dari mengetahui gejalanya dulu. Itu bagi dokter itu namanya programnya anamnesis. Anamnesis. Nah, wawancara medik. Nah, jadi antara dokter dengan pasiennya berdialog apa yang dirasakan. Nah, si pasien harus menceritakan dengan sesungguhnya. Nggak boleh bohong. Nah, itu dia. Dan tidak boleh menyimpan rahasianya. Yes. Harus diungkap sejelas-jelasnya supaya penyakitnya jelas. Jadi pintu masuk mengetahui penyakit adalah wawancara medik atau anamnesis tadi. Betul. Itu, tapi juga caranya. Itu harus dilakukan dengan orang yang profesional gitu ya, dengan dokter begitu ya, dokter muslim begitu ya. Ya orang yang belajar lah ilmu kedokteran yang jelas gitu loh. Jangan asal curhat-curhatan gitu, kayak aku lagi ngerasain sakit, nanti takutnya ada yang keliru ya. Itu wawancara medik namanya. Bukan wawancara medik namanya. Oke. Nah, itu pemirsa sekilas mengenai penyakit, karena memang tadi ada sakit dan juga kemudian penyakit, dan kita harus pandai-pandai juga mengetahui gejalanya begitu ya dokter ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dokter, mungkin bagaimana sih perjalanan penyakit dan lain sebagainya. Kita akan obrolin lagi di sesi selanjutnya. Tetap bersama dengan kami.